Salam sejahtera. Seberapa kita yang ada pada saat pagi hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, dan biarlah kehadiran kita pada saat pagi hari ini, ibadah kita, pelayan kita diberkati oleh Tuhan. Kita naikkan suatu pujian, Yesus ku menyembah, Yesus kemuliaan.
kepada Tuhan atas segala kebaikan demi kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh ada pada saat hari ini. Bukan karena kuat dan gagah kami. Kami percaya Tuhan mengasihi kami, Tuhan mencintai kami, sehingga Tuhan berikan kesempatan di tengah situasi keadaan seperti ini kami boleh datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, tunjukkan kami tubuh kami, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, gairah, semangat, sukacita untuk kami memuliakan nama Tuhan di dalam waktu yang singkat ini Tuhan. Biar pujian penyembahan kami naik di hadapan Allah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon urapan daripada Allah menyertai kami semua sedang jemaat ini dan kami pelayan-pelayan Tuhan, sehingga hadirat Allah boleh ada di tengah-tengah kami saat pagi hari. Kami siap untuk memuji nama Tuhan, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni salahkan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dalam kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Biarlah waktu yang sedang kita dapat memuliakan, kita tinggikan, kita agungkan nama Tuhan. Jangan kita sampai arah-arah kita semangat, walaupun di luar agak gerimis, agak hujan, tetapi pada pagi hari ini suasana Allah, kita minta supaya Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita pujikan pujian anggur baru, Roh Kudus tercurah di tengah kami. Haleluya. Hallelujah.
suatu perenungan bagi saya dan saudara. Kita dengarkan sebentar dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita nyanyikan suatu pujian, berkarya Roh Kudus dengan kuasa. Dengan kasih Kristus nanti kita mudah Ferry untuk maju ke depan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan.
inilah yang menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Kami mau seperti Engkau Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan kami mengubah setiap hidup kami, supaya kami layak dan jadi sama seperti Engkau Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau ada bersama dengan kami. Bahkan setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan Tuhan, itu boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Berdoa bagi seluruh pelayan-pelayan, hamba-hamba yang sudah melayani, baik hamba yang memiliki pujian singer yang ada, tim musik yang ada Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa, hanya untuk pemulihan besar akan nama-Mu Tuhan. Bahkan Engkau juga memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti Tuhan setiap persoalan pergumulan dalam setiap kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya hanya Engkau saja yang sanggup menolong setiap kehidupan kami. Umat-umat-Mu yang ada dalam kelemahan, Engkau berikan kekuatan yang luar biasa. Yang ada dalam sakit penyakit, nyatakan mujizat kesembuhan Tuhan. Yang mengalami persoalan pergumulan, diberikan jalan keluar yang terbaik Tuhan. Biar kemenangan daripada Tuhan boleh menjadi bagian akan umat-umat Tuhan. Kami juga berdoa buat sidang jemaat yang tidak sempat hadir, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar Tuhan menolong mereka Tuhan. Biar bawa mereka Tuhan untuk setia dan selalu berharap akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau sudah mempersiapkan hamba-Mu Tuhan. Kami bersatu berdoa bagi hamba-Mu Tuhan. Biar Engkau murapi akan hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau mau Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Engkau urapi pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Biar pelayanan firman pada pagi hari ini Tuhan boleh menjadi kekuatan, boleh menguatkan seluruh sidang jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami sungguh percaya Tuhan, di tempat ini terlebih dalam hati kami hanya ada kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai akan kehidupan kami. Kami akan melihat sambut firman-Mu hanya di dalam berkat nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang hadir saat pagi hari ini yang percaya bahwa Yesus, bahwa Allah Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kita melambaikan tangannya. Haleluya. Ketika kita membuka hati kepada Dia, ketika kita mengangkat hati sungguh kepada Dia, maka Dia ada di tengah-tengah kita. Saat pagi hari ini, di bulan Desember ini, ada satu tema besar yang diberikan kepada kami hamba-hamba Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus. Saat pagi hari ini kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Bersama Roh Kudus Memelihara Harta Terindah. Sekali lagi, bersama Roh Kudus memelihara harta terindah. Ada satu ayat pokok yang akan kita baca saat pagi hari ini. Dan dengan kasih Kristus saya mengajak kita sama-sama berdiri. Kita membaca bersama ayat-ayat ini di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14. 2 Timotius 1 ayat yang ke-14, dalam hitungan ketiga kita akan membaca. 2, 3. Pelihara harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Pagi hari ini lewat ayat-ayat ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama. Dan terlebih dahulu kita akan melihat latar belakang kitab 2 Timotius ini. Latar belakang suratan 2 Timotius ini, ya. Ketika saya belajar, saya mencari tahu apa sih latar belakang penulisan dari kitab 2 Timotius ini. Latar belakang dari surat ini adalah bahwa kitab atau surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, di mana pada saat itu Timotiuslah yang menjadi gembala jemaat Efesus. Paulus memberi nasihat kepada Timotius yang saat itu masih muda, supaya apa? Supaya Timotius ini tetap setia di dalam melayani
Dan berikutnya kita akan melihat latar belakang dari jemaat yang ada di Efesus. Pada saat itu jemaat yang ada di Efesus ini, kehidupan orang-orang percaya yang ada di Efesus atau jemaat Tuhan yang ada di sana dipengaruhi dengan filsafat dan ilmu pengetahuan. Berikutnya, kota Efesus ini terletak di pelabuhan dan ada di bawah pemerintahan Romawi. Romawi ketika memerintah, dia bukan memerintah dengan sembarangan, tetapi dengan sangat teratur. Berikutnya, kehidupan orang-orang yang ada di Efesus itu ternyata terkotak-kotak, Bapak Ibu Saudara. Ya, terkotak-kotak, ada blok-blok. Blok-blok antara apa? Antara golongan Yahudi. Golongan Yahudi ini adalah orang-orang yang secara materi, secara kekayaan adalah orang-orang yang miskin, dan orang-orang non-Yahudi. Berikutnya, jemaat Efesus adalah jemaat yang dewasa di dalam hal iman. Kalau kita melihat di dalam Efesus 4 ayat 11, di sana kita akan melihat ini yang menjadi bukti bahwa jemaat Efesus itu dewasa di dalam iman. Karena apa? Karena nyata di tengah-tengah jemaat Efesus ini ada karunia-karunia iman. Sehingga apa? Dengan latar belakang seperti ini, Paulus mengingatkan supaya karunia yang Tuhan beri itu dikembangkan, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berikutnya latar belakang jemaat yang ada di Efesus. Di sana seringkali terjadi konflik, ya, terjadi konflik antar jemaat mengenai apa? Mengenai ada orang-orang yang mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan gereja, daripada kepentingan pelayan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan latar belakang inilah sehingga ada nasihat yang diberikan melalui apa? Melalui 2 Timotius 1 tadi ayatnya yang ke-14. Di sana dikatakan, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Ya, lewat ayat ini kita mau belajar bahwa apa? Bahwa ternyata Roh Kudus memiliki peranan untuk apa? Untuk memampukan, untuk menolong kita di dalam memelihara harta yang indah. Harta yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Tanpa Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara, maka harta yang terindah itu tidak akan terpelihara dengan baik. Mungkin kita bertahun-tahun menjadi jemaat GPDI, ya, kalangan karismatik, tetapi mungkin kita seringkali bertanya, siapa itu Roh Kudus? Dan saat pagi hari ini kita mau melihat siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan sendiri. Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam konsep ketritunggalan di dalam iman Kristen. Iman Kristen, ya, kita mengenal bahwa Allah kita adalah Tritunggal yang terdiri dari 3 oknum yang berbeda, namun ketiganya adalah esa. Ketiganya adalah satu dalam kesatuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah pribadi yang sehakikat. Roh Kudus adalah pribadi yang sederajat dengan Allah Bapa dan juga Allah Anak. Sifat-sifat dan atribut kealahan dari Bapa dan dari Anak ini ada juga di dalam pribadi Roh Kudus. Misalnya apa? Dia adalah Maha Kekal. Dia adalah Maha Tahu. Dia adalah Maha Hadir. Dia adalah Maha Kuasa. Roh Kudus sehakikat sederajat dengan Allah Bapa, dengan Allah Anak. Ini juga
juga dapat kita lihat di mana nama Roh Kudus ini disamakan dengan Yesus Kristus. Di dalam Matius 28 ayat 19 kita tidak akan membaca ayat ini. Artinya apa? Artinya Roh Kudus itu tidak lebih rendah dari Allah Bapa. Roh Kudus juga tidak lebih rendah dari Allah Anak. Karena apa? Karena sederajat, sehakikat, ya, dalam kedudukannya itu sama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu nasihat di dalam 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-14 tadi. Dikatakan peliharalah. Ya, peliharalah artinya apa? Artinya kita disuruh memelihara, kita disuruh menjaga, ya. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita pelihara? Kalimat selanjutnya berkata, harta yang terindah. Harta yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga itu bukan harta sembarang harta, bukan harta yang biasa-biasa, tetapi firman Allah katakan harta yang indah. Dan kita belajar bahwa harta yang indah ini dipakai kata kalos, artinya indah, berguna, lebih baik dan berharga. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan harta yang indah itu, yang lebih baik, yang berguna, ya, yang indah itu? Hal pertama kita akan melihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-10. Saya akan bacakan ayat ini. Di sana dikatakan 2 Timotius 1 ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi harta yang indah, yang berguna, yang lebih baik, yang berharga itu adalah Injil. Harta yang berguna, yang berharga itu adalah firman Tuhan, firman Allah. Firman Tuhan dikatakan sebagai harta yang terindah, dikatakan sebagai harta yang berharga, yang lebih berguna, karena 2 Timotius 1 ayat 10 katakan, yaitu oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Firman Tuhan dapat mematahkan maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Roma 1 ayat 16 berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Bahwa Injil, firman Allah katakan, firman Tuhan itu adalah kekuatan yang menyelamatkan. Matius 4 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus dicobai di padang gurun, ya, iblis hendak mengarahkan Yesus kepada perkara-perkara jasmani. Karena apa? Iblis katakan, ubah batu ini menjadi roti. Iblis hendak mengarahkan Yesus pada perkara-perkara jasmani. Dia tahu Yesus sedang berpuasa lapar. Tapi lewat ayat ini kita belajar, Yesus menegaskan bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Perkara jasmani itu memang penting. Selama kita hidup, tubuh jasmani kita ini butuh makan, badan kita ini butuh pakaian, ya. Perkara jasmani itu memang penting. Selama kita hidup, tubuh jasmani kita ini butuh makan. Tetapi ada hal yang lebih penting juga yang harus kita perhatikan, yaitu roh kita. Roh kita ini juga butuh makanan, saudara.
Dan itu tidak bisa kita dapatkan di dalam hal yang lain. Selain apa? Selain firman Tuhan. Ya. Roh kita butuh asupan makanan, dan itu sumbernya hanya firman Tuhan. Kita hanya dapatkan di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan yang paling tepat, makanan yang terbaik, yang paling baik buat siapa? Buat roh kita, Bapak Ibu Saudara. Perkara jasmani tidak lebih penting dari perkara rohani, karena yang jasmani adalah sementara, tetapi yang rohani inilah yang akan sampai kepada kekekalan. Jadi lewat ini kita belajar bahwa Yesus sedang membelokkan tujuan iblis yang hanya berpusat, yang hanya terfokus pada perkara-perkara jasmani, dan Yesus sedang belokkan supaya berfokus kepada hal-hal yang rohani. Yakobus 1 ayat 21, di sana dikatakan demikian. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya, Bapak Ibu Saudara, ketika setiap firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, yang disampaikan itu kita terima dengan lemah lembut, firman itu tertanam kuat di dalam hati kita, maka firman Tuhan inilah yang berkuasa menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan memberi hidup. Hidup di dalam hal ini bicara tentang keselamatan jiwa tentunya. Ya, kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dunia ini semuanya sementara. Akan datang saatnya bahwa bumi dan segala isinya akan lenyap, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35 berkata demikian. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku, firman Tuhan, firman Allah tidak akan berlalu. Ya, demikian juga dikatakan kalau kita melihat di dalam Yohanes 6 ayatnya yang ke-68. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-68. Yohanes 6 ayatnya yang ke-68 berkata demikian. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika ada banyak orang yang mengundurkan diri saat itu, yang tidak lagi mau mengikut Yesus, Yesus pun bertanya kepada murid-muridnya. Dia tanya, semua orang, banyak orang yang meninggalkan Yesus, mengundurkan diri karena tidak melihat mujizat, karena tidak melihat berkat-berkat jasmani. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Coba lihat, semua orang sudah pergi, kamu tidak mau pergi juga. Dan di dalam ayat yang ke-68 ini ya, Simon Petrus tampil mewakili semua rekan-rekannya, tampil mewakili murid-murid Yesus dan mengakui bahwa kepuasan mereka tidak bergantung kepada mujizat, bahwa kepuasan mereka itu tidak bergantung kepada kesembuhan ilahi, tidak bergantung kepada berkat-berkat jasmani, tetapi firman Allah yang memberi mereka kepuasan. Ya. Firman Tuhanlah yang menghidupkan, karena firman Tuhan itu kekal. Itu sebab dia katakan perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ya, firman Tuhan dikatakan sebagai harta yang indah. Firman Tuhan dikatakan sebagai harta yang lebih berguna, lebih berharga. Tadi kita melihat karena firman Tuhan dapat mematahkan maut dan memberi hidup yang kekal. Dan berikutnya kita melihat di dalam Lukas 10 ayat 41 sampai 42. Lukas 10 ayat 41 sampai ayat yang ke-42, di sana dituliskan demikian. Tetapi Tuhan menjawab, Marta,
khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Firman Allah dikatakan harta yang terindah, karena firman Allah itu tidak dapat diambil. Firman Tuhan tidak bisa dicuri oleh siapapun juga. Ketika Yesus datang ke rumah Marta, Maria dan Lazarus di Betania, di sana Yesus mendapati Marta sibuk dengan perkara-perkara jasmani, sehingga itu membuat Marta kehilangan sukacita. Marta menjadi bersungut-sungut, Marta marah. Bapak Ibu Saudara, ya, ingat, ketika saya dan saudara hanya sibuk dengan perkara-perkara jasmani, coba kita merenung, ya, berapa banyak kali kita menjadi emosi, kita menjadi marah, kita bersungut-sungut, kita tidak memiliki sukacita. Ini yang dialami oleh Marta. Dan ketika Marta mengadukan hal ini kepada Yesus, jawaban yang Yesus berikan, dia katakan, tetapi satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya. Yesus tidak membela Marta saat itu, tetapi Yesus juga tidak memojokkan Marta, melainkan Yesus hendak membawa Marta ada pada satu pemahaman bahwa firman Tuhan itu penting, bahwa kita butuh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu berharga. Firman Tuhan yang menjadi pilihan Maria itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga. Yesus katakan seperti itu. Harta yang kita punya, Bapak Ibu Saudara, bisa diambil, bisa dicuri, bisa habis, bisa hilang. Jabatan kita pun seperti ini, ya, bisa hilang. Ya, orang terkasih, orang terdekat, ya, bisa meninggalkan kita, bisa pergi, bisa hilang dari kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan yang terpatri, tertanam di dalam setiap hati kita, itu tidak akan bisa diambil, dicuri oleh siapapun juga. Sekali lagi, itu sebabnya penting, perlu, ya, bagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, untuk apa? Untuk kita suka, untuk kita rajin membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan ini siang dan malam. Karena apa? Karena pada saat-saat tertentu, Bapak Ibu Saudara, ya, firman Tuhan ini kita perlu. Contohnya apa? Ketika kita sedang stres, kita ketakutan, kita depresi, kita khawatir, hati kita resah, gelisah. Ada Roh Kudus yang akan mengingatkan kita dengan setiap firman Tuhan. Ada Roh Kudus yang menghidupkan setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, sehingga apa? Sehingga ada kekuatan baru di dalam jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu menghafal seluruh isi Alkitab, tidak perlu. Tetapi kalau kita sering membaca, kita rajin membaca, kita senang mendengar, kita senang belajar firman Tuhan, pada kondisi-kondisi tertentu, Roh Kudus akan mengingatkan kita pada saat yang tepat. Ya, pada saat yang tepat Roh Kudus ini mengingatkan kita dengan firman Tuhan, sehingga tidak ada kekuatan yang baru dalam jiwa kita. Ya. Dalam Lukas 10 ayatnya yang ke-42 tadi ada kata bagian. Lukas 10 ayat 42 ada kata bagian. Bagian ini berarti warisan yang terbaik, milik pusaka yang terbaik. Jadi artinya apa? Artinya yang terbaik
Lois dan Eunike mendidik Timotius mulai sejak dini lewat firman. Dia tidak mewariskan harta yang melimpah, tetapi dia mewariskan firman Tuhan, milik pusaka yang terbaik. Ya. Kita belajar jangan bangga kita kaya, jangan bangga kita sehat, jangan bangga kita kuat, kita gagah, kita cantik, kita bertalenta. Tetapi jika kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita, nol Bapak Ibu Saudara, ya, nol. Kalau kita tidak memiliki firman Tuhan di dalam hidup kita, sekalipun kita gagah kuat, kita kaya raya, kita memiliki jabatan, kita bertalenta, tetapi kalau tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita, kita mau jadi apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan latar belakang kehidupan jemaat Efesus yang dipengaruhi dengan filsafat, yang dipengaruhi dengan ilmu pengetahuan inilah, sehingga Tuhan mengingatkan supaya jemaat Efesus menjaga, memelihara harta yang terindah, yang berguna, yang lebih baik, yang berharga, yaitu firman Tuhan. Bukan filsafat, bukan ilmu pengetahuan, tetapi firman Tuhan. Dan nasihat ini pun berlaku bagi saya dan saudara yang hidup di hari-hari ini. Tuhan mau kita menjaga harta terindah yang sudah Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, yaitu firman Allah. Supaya apa? Supaya firman Allah itu tidak tercemar, firman Tuhan itu tidak rusak oleh ajaran-ajaran sesat. Kita harus menjaga pengajaran-pengajaran firman Allah yang sehat dan murni, ya. Dengan kekuatan kita itu mustahil, Bapak Ibu Saudara. Hanya Roh Kudus yang akan memampukan kita, menolong kita, menyanggupkan kita untuk memelihara firman Tuhan, harta terindah ini. Itu sebabnya penting bagi saya dan saudara memiliki Roh Kudus di dalam hidup ini. Penting bagi saya dan saudara dipenuhkan dengan Roh Kudus hari-hari ini. Penting bagi saya dan saudara mempercayai, menghormati, menghargai Roh Kudus hari-hari ini. Ingat bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang sehakikat, yang sederajat dengan Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Yesus. Sekali lagi, seberapa banyak kita yang hadir hari-hari ini, kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Harta terindah, warisan yang paling berguna, itu bukan kekayaan kita, ya, bukan kehormatan kita, tetapi ini firman Tuhan. Kita mau belajar, kita sebagai orang tua, kita sebagai mama papa, kita sebagai oma opa, kita mewariskan ini kepada anak cucu kita, karena ini tidak bisa diambil oleh siapapun juga. Dan Roh Kuduslah yang akan memberi kita kekuatan dan kemampuan. Amin. Sama-sama kita berdiri. Kita mau angkat pujian tadi. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
membuat kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan tangan-tangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sambil kita persiapkan persembahan kita puji dengan pujian Bila Roh Allah ada di dalam. Kita nyanyi dulu baru persembahan dijalankan. Info sepekan kembali kami serahkan kepada Pendeta Muda Bokol-Bokol. Ya, puji Tuhan. Sebenarnya saya hanya mau menyampaikan tentang hasil rapat dengan FKGK, tapi tidak mengapa saya menyampaikan pengumuman untuk kegiatan. Seperti kita tahu bahwa untuk sepanjang minggu belum ada kegiatan ibadah, tetapi kita pada kesempatan pagi hari ini kita tetap berdoa buat Ibu Gembala kita yang ada di Sanget. Tuhan kiranya memulihkan dengan sempurna kesehatannya supaya ketika tiba waktunya bisa kembali ke Bima bersama-sama melayani dengan kita di tempat ini. Puji Tuhan, mewakili Bapak dan mewakili Ibu Gembala dan seluruh jemaat, kami menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Hari ini ada Bapak Pendeta Frans berulang tahun. Jadi nanti sebentar Bapak Pendeta Frans akan mendoakan diri sendiri. Akan mendoakan diri sendiri. Juga besok ada Ibu Febe yang berulang tahun. Haleluya. Saya harus baca supaya sepertinya minggu depan kita ada ucapan syukur. Ada Ibu Febe, ada Bapak Pristo Ginting pada tanggal 23, Ibu Febe pada tanggal 22, Ibu Retno, oh haleluya, tanggal 25, Saudari Pustika Ginting tanggal 25, aduh lengkap memang Ibu Dia juga tanggal 26, Bapak Sukono tanggal 26, Bapak Tanliping tanggal 27, Adik Colin Gionino Lao. Puji Tuhan, dari semua yang berulang tahun sepanjang minggu ini, saudara, lengkap saudara. Ada pendeta, ada gembala, ada pemimpin pujian, ada singers, ada sekolah minggu, ada penyandang dana juga saudara. Tanggal 27 itu tanggal 26 dan 27 itu adalah penyandang dana, dan tanggal 22 maksudnya. Tanggal 22 ada semuanya.
Jadi mungkin kita berdoa mulai hari ini, sebentar malam, besok malam, pada waktu kita makan, tidur, berdoa supaya minggu depan kita ada ucapan syukur walaupun cuma lewat nasi kotak ya. Puji Tuhan. Karena yang berulang tahun ini petinggi-petinggi, saudara, petinggi gereja, saudara. Haleluya. Betul? Kita kasih apa? Ya, nasi kota saja. Puji Tuhan. Kita berdoa supaya saudara-saudara kita ini, keluarga-keluarga kita dalam Tuhan ini senantiasa diberkati oleh Tuhan di dalam segala perkara. Tuhan senantiasa memberkati keluarga-keluarga kita yang ada di dalam Tuhan ini. Puji Tuhan. Selanjutnya kami sampaikan, saudara, saya rasa tidak ada yang lain karena tiba-tiba saya tidak tahu. Ya, hari Jumat kemarin kami mengikuti rapat dengan FKGK dari gereja, saya sama Om Fran, dan dalam rapat itu, saudara, ada beberapa hal yang disampaikan oleh FKGK yang harus diteruskan kepada jemaat. Yang pertama begini, saudara, mengingat Kota Bima sudah dalam kondisi zona merah, saudara. Jadi kami FKGK menyampaikan supaya ini diteruskan kepada setiap sidang jemaat dan mata-mata sidang, supaya protokol kesehatan itu tetap dilakukan dengan sangat-sangat teliti, saudara. Karena kita sudah mengetahui bahwa beberapa hari ini, beberapa minggu ini Bima itu meledak, saudara. Bahkan kemarin saya dengar dari hasil pembicaraan itu ada 200-an orang yang terinfeksi dengan COVID-19. Itu pun, saudara, yang mengikuti tes PCR di rumah sakit. Itu yang mengikuti. Saudara bisa bayangkan bagaimana yang tidak mengikuti, saudara. Apalagi sekarang ini ada banyak OTG, saudara, orang tanpa gejala. Jadi ini yang diwaspadai dari kita semua, termasuk kita jemaat yang ada. FKGK mengimbau kepada semua yang ada, bahkan sebenarnya kami juga sudah menghimbau dari beberapa waktu yang lalu. Jika sekiranya di antara kita jemaat ada yang merasa tidak enak badan atau merasa kayak tidak seperti biasanya, sebisa mungkin supaya mungkin kita tidak berkegiatan di luar, apalagi kita mungkin datang beribadah ke gereja. Itu himbauan kita dari beberapa waktu yang lalu, tetapi kemarin ditegaskan kembali oleh FKGK supaya hal ini diperhatikan. Bahkan di satu gereja kemarin, menurut kesaksian, ada satu jemaat yang tidak pakai masker, saudara, dan dia tidak percaya dengan COVID. Disuruh pulang, saudara. Disuruh pulang oleh gereja. Saya tidak perlu menyebutkan gereja ini. Disuruh pulang. Jadi artinya, maksudnya begini, bahasanya bahwa jangan hanya karena satu orang membuat banyak orang jadi korban. Itu. Jadi bagi kita yang ada pada pagi hari ini, bahkan beberapa hari yang lalu saya ditelepon oleh jemaat untuk mengingatkan hal ini, supaya kita tetap mempergunakan, menerapkan protokol kesehatan itu dengan luar biasa. Kita berasumsi saja, ya, bukan kita menuduh, kita berasumsi saja bahwa orang yang ada di hadapan kita itu adalah orang yang sedang sakit COVID atau OTG. Bukan berarti kita berpikiran buruk, saudara. Karena apa? Sayangi diri kita, sayangi keluarga kita. Kita tidak tahu yang di depan kita itu mungkin sakit. Seperti yang saya alami, kan, saudara. Saya tidak tahu. Tapi pada akhirnya kan positif. Jadi itu yang disampaikan oleh FKGK. Kemarin, saudara, di dalam rapat itu ada satu cerita yang keluar dari salah satu peserta, bahwa dari hasil tesnya kemarin dia sempat tes di Prodia untuk tes antibody, tetapi ternyata dari hasil tes antibody itu diketahui bahwa beberapa hari sebelumnya dia mengidap
dia sempat terinfeksi dengan COVID-19. Dia tidak tahu. Tetapi karena dia tahu ketika dia mulai sakit, dia minum obat-obat, vitamin dan segala macam, ternyata sembuh. Dan dia juga justru baru tahu ketika dia ikut tes antibodi di Prodia. Jadi itu yang ingin kami sampaikan, bahwa sekarang COVID itu tidak hanya melulu orang bilang hilang penciuman, batuk pilek, tetapi ternyata sekarang muncul varian baru. Walaupun cuma lewat gatal-gatal, ada masalah di kulit, ternyata itu bisa jadi COVID juga. Nah, setiap kita itu berbeda-beda kondisi fisik kita. Ada yang kuat, ada yang lemah. Apalagi yang punya sakit bawaan. Nah, ini yang kami himbau kepada jemaat. Kita tetap menggunakan protokol COVID dimanapun kita berada. Baik kita ada di luar, terlebih kita ada di gereja. Kita menghindari ada klaster gereja. Itu himbauan dari FKGK. Jangan sampai ada klaster gereja. Karena yang rugi kita semua. Semua pasti akan ditutup. Entah pelayanan apapun itu akan ditutup karena kalau ada klaster gereja. Ya, puji Tuhan. Itu yang disampaikan oleh FKGK, saudara. Selanjutnya, bahwa kami sampaikan di sini kemarin sudah diberikan di grup, bahwa tanggal 27 minggu depan itu ada webinar, saudara. Ada webinar lewat Zoom yang diadakan oleh PSMTI dan Prodia, yang menghadirkan salah satu dokter, Dr. Ronald namanya. Dia adalah semacam kepala isu Rumah Sakit Raba, dan dia yang banyak menangani orang-orang yang mengalami sakit itu. Lalu dia hari Sabtu tanggal 27, kalau tidak salah jam 6 atau setengah 7, saya lupa, kan ya, sekitar itu ada webinar lewat Zoom. Bapak Ibu tidak perlu datang ke gereja, dari rumah saja, karena akan ada penjelasan-penjelasan penting dari Dr. Ronald ini untuk menyampaikan tentang kabar terakhir, informasi terakhir tentang COVID. Bukan hanya mungkin jumlah, tetapi tanda-tandanya. Itu yang penting. Kita jangan pandang enteng sekarang dengan sakit yang biasa. Batuk pilek adalah sakit yang biasa. Kita anggap itu biasa, pilek, batuk. Tetapi ternyata bahwa batuk pilek itu bisa juga jadi itu karena COVID, termasuk seperti saya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kami menghimbau kepada jemaat lewat FKGK menyampaikan supaya kita tetap menjaga kesehatan kita, sayangi diri kita, sayangi keluarga kita, maka dengan sendirinya kita akan menyayangi juga secara keseluruhan. Tetap jaga jarak, tetap jaga kesehatan, dan konsumsi makanan, minuman yang membuat imun kita kuat, dan perbanyak konsumsi vitamin C. Perbanyak konsumsi vitamin C supaya tubuh kita tetap kuat. Puji Tuhan, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita bangkit berdiri dan naikkan suatu pujian. Nanti doa penutup dan doa berkat kembali Bapak Pendeta Pemuda Michael Muguluban untuk masih menjabat.
berdoa dan memberkati semua keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang berulang tahun. Angkat tanganmu dan arahkan kepada saudara-saudara kita. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami mau berdoa bersama dengan jemaat. Kami mengangkat tangan, kami berdoa dan memberkati setiap saudara-saudara kami yang berulang tahun di hari-hari yang kemarin Tuhan, di hari-hari yang lalu. Kami berdoa buat Bapak Pendeta Frans yang berulang tahun hari ini, Ibu Pendeta Muda Esther yang berulang tahun beberapa waktu yang lalu, Bapak Timotius yang berulang tahun di waktu yang lalu. Tuhan, kami berdoa, biarlah turunlah berkat-berkat di tengah-tengah saudara-saudara kami ini. Berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani selalu menjadi bagian bagi keluarga saudara-saudara kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan sukacita, berkati mereka dengan damai sejahtera, sehingga senantiasa ada ucapan syukur yang naik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa, tetap berdoa buat Ibu Gembala kami yang ada di Sangir sana Tuhan. Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Engkau memulihkan Ibu Gembala kami dengan sempurna, sembuhkan dengan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Ibu Gembala kembali, dia boleh sehat, dia kembali ke Bima bersama-sama dengan kami melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang sudah hadir, sudah melayani pada pagi hari ini. Kami terlalu yakin apa yang kami lakukan sudah diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kami akan menerima berkat pada pagi hari ini. Mari kita angkat tangan dan terimalah berkat. Marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dan cinta dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Tinggallah menyertai kita di dalam kekuatannya, di dalam sukacitanya, dan diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu, dan diberkatilah tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar dan masuk pintu rumahmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau ada di dalam perjalanan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau ada di tengah-tengah pekerjaanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau susah, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau sehat. Puji Tuhan, terima kasih. Diberkatilah engkau pada waktu engkau ada di dalam segala kegiatan-kegiatanmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan terus naik, dan kiranya Tuhan akan menjauhkanmu dari segala mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, kerugian, kegagalan, dan niat-niat jahat orang, serta segala kuasa kegelapan. Dan segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati.